Salam sejahtera bagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam santapan rohani kita. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kesempatan yang dikaruniakan Tuhan pagi ini untuk mendengar firman-Nya. Namun sebelum kita mendengar, mari kita berdoa. Allah Bapa Tuhan yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan di bumi maupun di sorga, hati kami penuh dengan ucapan syukur kepadamu pagi ini, karena Tuhan berkenan dengan kuasa Roh Kudus mempersatukan kami dalam doa, dalam persekutuan saat teduh. Ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami dalam kerinduan hati untuk mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Kuasai kami, curahkan dengan kuasa Roh Kudus, penuh hikmat bagi kami. Ampunilah kami dan demi Kristus kami berdoa. Amin. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bacaan firman Tuhan yang kita akan renungkan Mazmur 111 ayat 1 sampai 10. Mazmur 111 ayat 1 sampai 10. Dan ayat 10 kita akan baca. Tapi sebelumnya ini saya minta saudara-saudara di mana saja berada membaca ayat 1 sampai 10. Dan saya sesuai waktu yang ada, saya akan membaca ayat 10 saja. Dan saudara-saudara silahkan membaca ayat 1 sampai 10 setelah renungan ini. Ayat 10 firman Tuhan. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Amin. Saudara-saudara terkasih di mana saja berada, tema kita dalam Mazmur 111 ini adalah susah senang kita harus bersyukur. Sekali lagi, susah senang kita harus bersyukur. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, susah senang adalah warna dari kehidupan kita. Artinya susah dan duka silih berganti dalam hidup kita. Itu realitas hidup. Itu tidak bisa dimungkiri lagi. Susah senang pasti kita alami dan rasakan. Namun demikian, titik persoalan kita adalah ketika susah senang kita harus bersyukur. Ini yang menjadi pergumulan banyak orang. Saudara-saudara, susah senang kita harus bersyukur. Ini tidak mudah untuk dilakukan tanpa menghayati kehidupan di dalam Tuhan. Kalau Mazmur dikatakan hikmat. Karena itu Mazmur 111 ini hendak menekankan kepada kita, susah senang kita harus bersyukur itu apabila kita dikuasai oleh Kristus. Yang kedua, hidup diserahkan kepada Kristus. Menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Kristus menjadi titik terang kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Susah senang kita harus bersyukur. Di ayat 1, saudara-saudara, kalau kita melihat dikatakan, haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dalam jemaat. Ini saudara-saudara menaklukkan hati, tunduk di hadapan Tuhan. Karena persoalan hatilah orang akan bersyukur dan tidak bersyukur. Susah senang kita harus bersyukur ini tergantung pada hati yang paling dalam. Yakni di hadapan Tuhan
kita menundukkan hati kita, makin banyak kita berhubungan dengan Tuhan, selalu kontak dengan Tuhan, punya relasi dengan Tuhan, Tuhan akan mengajar kita dan kita pergi pada sumber kehidupan ini, yaitu Allah. Nah, dalam ayat 1 ini menjelaskan tentang cara kita belajar, seorang belajar yang menyenangkan hati Tuhan dan bertumbuh dalam pengertian akan kebenaran. Dan ini dimulai dari ayat 1. Saudara-saudara yang kekasih, susah senang kita harus bersyukur. Ini menempatkan kita pada kebenaran hidup. Dan Mazmur 111 ini adalah untuk orang-orang yang belajar. Mazmur ini menjelaskan cara menjadi seorang pelajar yang menyenangkan Tuhan dan bertumbuh dalam pengertian akan kebenaran. Karena itu dimulai dengan beribadah. Makin kita merendahkan hati kita, menunduk di hadapan Tuhan, makin banyak Tuhan akan mengajar kita di dalam kehidupan ini. Karena susah senang menjadi bahagian hidup kita, dan kita hanya dapat melihat di dalam Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, apa yang dikatakan dalam Mazmur ini mengajar kita untuk memahami apa yang Tuhan lakukan dan sebelum dan sesudah Tuhan lakukan. Karena itu dia mengatakan besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukai. Ini soal pelajar ya. Belajar dalam hidup kita tentang kasih karunia Allah. Nah, saudara-saudara, pengalaman kita sekarang bukan percaya kepada Kristus, menyerahkan seluruh hidup sepenuhnya, namun adalah kita percaya dan seluruh kehidupan kita dituntun oleh Allah, dikuasai oleh Kristus. Percaya kepada Yesus berarti menyerahkan seluruh kehidupan ini, baik susah maupun senang. Kita bersyukur karena Tuhan mengatur kehidupan kita. Saudara-saudara yang kekasih, kalau kita baca ayat yang ketiga, agung dan bersemara pekerjaan dan keadilannya tetap untuk selamanya. Nah, ini membawa kita pada kesadaran keadilan Tuhan itu selalu tetap ada. Dan karena itu kita mengalami susah senang, kita harus bersyukur. Karena tidak berkurang kasih karunia Tuhan, baik kita susah maupun senang, tetap ada dalam hidup kita. Karena itu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, semua kebenaran di dalam hidup kita adalah kebenaran, bukan kebenaran kita. Di ayat 10, penekanan kita menyelidiki kebenaran tidak semata-mata upaya akademis atau pendidikan yang melibatkan pikiran, pengetahuan, tetapi juga seluruh pribadi kita. Jika kita bersedia melakukan kebenaran Tuhan, Dia akan mengajar kita. Ketaatan adalah sarana untuk memperoleh pengetahuan rohani, untuk dapat melihat susah dan senang dalam bersyukur. Suatu kebenaran adalah, semua kebenaran adalah kebenaran Tuhan. Jika Anda mencintai kebenaran, belajarlah kebenaran dan hiduplah dalam kebenaran. Karena kebenaran akan memerdekakan kita di dalam Kristus. Karena itu permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Hikmat suatu pelajaran bagi kita.
Karena itu susah senang kita dapat melihat dengan kacamata iman kita dalam kepercayaan kepada Allah di dalam Kristus. Dan kita bersyukur. Bersyukur bukan pada saat-saat tertentu, kondisi-kondisi tertentu. Bukan seperti itu orang percaya. Orang percaya selalu percaya kepada Tuhan yang mengatur hidup. Baik susah maupun senang, ia melihat ritme kehidupan ini di dalam Tuhan. Dia percaya kebenaran Allah, dan kebenaran Allah itulah menuntun hidup yang benar. Dan kebenaran Allah memerdekakan kita. Karena itu susah senang, kita harus bersyukur hanya ditentukan ketika kita percaya, ketika kita menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Allah. Kita percaya kepada Kristus di dalam kehidupan. Percaya kepada Kristus, kita semakin hidup di dalam tuntunan kuasa Allah. Karena itu kita susah senang kita melihat dalam kacamata iman kita, seperti dikatakan dalam bacaan kita. Permulaan hikmat, takut akan. Jadi berhikmat kita dulu dalam kehidupan ini, baru bisa melihat susah senang kita harus bersyukur. Karena saudara-saudara, di ayat 1 itu tentang ibadah. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segala. Artinya menundukkan hati dulu kepada Tuhan. Apa yang kita boleh rasakan, apa yang boleh kita nikmati, apa yang boleh kita alami. Oh, Tuhan mengatur kehidupan kita. Kita menunduk, kita beribadah selalu kepada Tuhan. Dan ketika kita beribadah, di situ membangun satu kesadaran akan Tuhan. Jadi kita dapat melihat susah senang, bersyukur karena kita melihat di dalam Tuhan kita. Bukan kita melihat senangnya saja, susahnya tidak. Tetapi kita melihat dua kacamata yang jelas. Susah senang bagian kacamata iman kita. Satu, kita melihat di sebelah susah, di sebelah senang, dan semacam kacamata yang berganda. Kita dapat melihat itu ketika kita yakin di dalam Tuhan. Saudara-saudara, mari kita selalu percaya kepada Tuhan. Untuk bersyukur, baik susah senang, kita harus bersyukur. Kenapa sudah senang? Karena dengan imanlah kita akan dimampukan melihat kehidupan yang Tuhan karuniakan. Dia yang mengatur itu, Dia yang menentukan hidup kita. Karena itu kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya dengan memberi kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Sebagaimana perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Nah, saudara-saudara, susah senang kita melihat kebenaran Allah, keadilan Allah, titah Allah, dan kita melakukan terus kebenaran dan kejujuran. Kita juga diajar susah senang dalam kejujuran kepada Tuhan. Bahwa kita ini hanyalah alatnya. Kita ini adalah orang-orang yang percaya, yang telah ditebus dari kesusahan kita menjadi sukacita di dalam Kristus Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara, amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur melihat susah senang, harus bersyukur kepada-Mu. Karena bukanlah kami yang menentukan perjalanan hidup ini, tapi Tuhanlah yang penuh dengan rancangan kehidupan damai sejahtera di bumi ini. Dan Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan.
Mampukan kami melihat susah senang harus bersyukur kepadamu. Tuntun kami sepanjang hari ini Tuhan, untuk melangkah dengan pasti. Apapun yang kami susah senang, kami harus bersyukur. Karena karunia-Mu tidak akan berkurang dan berubah. Kasih-Mu tidak akan berubah. Selalu nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, ampuni kami dalam Kristus kami berdoa. Amin. Terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.